Kalau dikatakan bahwa bahwa bagian itu hakikat keseluruhan, berarti kacau. Kalau dikatakan bahwa bagian itu adalah keseluruhan, yakni bahwa bagian itu tidak mendahului keseluruhan, kan begini toh. Bagian itu keseluruhan apa bukan? Nah, jawabannya dua, keseluruhan atau bukan. Kalau dijawab bukan, berarti pertanyaan berikutnya, apakah sebagian yang bukan keseluruhan ini mendahului atau didahului? Yakni bagian mendahului keseluruhan atau didahului keseluruhan? Pasti jawabannya mendahului, sekalipun tidak dalam waktu. Nah, kalau orang mengingkari pendahuluan bagian terhadap keseluruhan, berarti secara tidak langsung dia menyamakan sebagian dengan keseluruhan, menyamakan bagian keseluruhan. Kalau menyamakan bagian dengan keseluruhan, maka bagian adalah keseluruhan dan bagian, nah itu kontradiksi. Yakni apa? Bagian yang tadinya disebut bagian karena bukan keseluruhan, ternyata sekarang mau disebut apa? Bagian juga keseluruhan. Ketika manusia adalah keseluruhan, binatang adalah bagian, rasional adalah bagian. Pertanyaannya ada dua, binatang sebagai bagian manusia, rasional sebagai bagian manusia, itu adalah manusia atau bukan? Yakni bagian binatang dan rasional ini atau keseluruhan? Yakni binatang itu adalah binatang bagian dari manusia, rasional bagian dari manusia, atau manusia? Jawabannya, kalau dijawab bukan manusia, berarti bagian manusia. Oke, kalau bagian manusia, dipertanyakan mana yang lebih mendahului, bagian atau keseluruhan? Binatang dan rasional mendahului manusia atau didahului manusia? Jawabannya mendahului, karena tak ada bagian, tak ada keseluruhan. Nah, tapi kalau orang menolak ini, bahwa bagian tidak mendahului, berarti dia secara tidak langsung menyamakan bagian dengan keseluruhan. Berarti dia menyamakan manusia dengan, menyamakan binatang dengan manusia, rasional dengan manusia. Jadi ketika disebut manusia binatang rasional, bagian-bagiannya mana? Binatang dan rasional. Kalau begitu, bahwa binatang adalah manusia, rasional adalah manusia, dan ini kontradiksi. Karena rasional tidak memiliki kandungan semacam benda dan seterusnya, karena binatang tidak memiliki kandungan rasional dan seterusnya. Sementara manusia memiliki kandungan benda dan kerasionalan, memiliki kebendaan dan keberkembangan, keperasaan dan kebergerakan dengan kehendak dan kerasionalan. Bahasa tidak pernah dipakai orang. Tapi kalau binatang, dia hanya memiliki apa? Kebendaan, keberkembangan dan keperasaan dan kebergerakan dengan kehendak. Tapi rasional tidak punya. Dan rasional hanya kerasionalan dia punya, sementara kebendaan dan kebergerakan dan keberkembangan itu dan keberperasaan, yang keberasaan itu tidak punya. Oleh karena itu maka rasional bukan manusia, dan binatang juga bukan manusia. Sekalipun rasional di mana saja ditemui pasti manusia, dan manusia di mana saja ditemui pasti rasional. Tapi rasional bukanlah manusia secara utuh. Ciri khususnya yang disebut manusia itu adalah rasional. Seperti sarjana, di mana saja ditemukan sarjana pasti manusia. Tapi apakah sarjana itu merupakan kekhususan yang tidak bisa tidak bagi manusia? Tidak. Sebab kenapa? Sebab yang bukan sarjana adalah manusia juga. Tapi kalau rasional, di mana saja dijumpai pasti manusia. Di mana dijumpai manusia pasti rasional. Tapi apakah manusia itu rasional? Tidak. Manusia adalah rasional? Tidak. Karena rasional tidak memiliki makna kebendaan, keberkembangan, keberasaan dan keberpindahan dengan kehendak.
Dengan demikian maka akan menjadi kontradiksi. Ini pasal ketiga. Kalau dalam bahasa yakni apa namanya, memindah rasa, tapi kayaknya sama itu. Memindah rasa dari bahasa Arab, yakni kita rasakan bahasa Inggris itu dengan bahasa Arab, yang kayaknya memang tidak jauh atau sama bahkan, maka substansi itu adalah apa namanya, yang diinginkan adalah subjeknya. Yakni substansi sebagai subjek ini tidak terlalu penting, tapi nanti akan jadi penting ketika dipakai dan terbedakan kalau salah penempatan. Yani substansi itu kita lihat dia katakanlah sebagai subjek, atau bisa kebalik. Tapi kalau substansial, ini kebalik dengan substansial maksudnya. Kalau dibilang substansial, itu apanya? Menjadi sial. Yakni substansial itu semacam mau dijadikan objek. Jadi kita memandang mereka sebagai suatu yang substansial, yang bersifat substansial. Yakni substansi itu sudah kita jadikan sifat kepada sesuatu yang bersifat substansial.